Selebtubers, misteri kematian selebgram Lula Lafat kini mulai terkuak. Pihak kepolisian akhirnya telah mengungkap hasil penyelidikan kematian sang selebgram. Berdasarkan CCTV, Lula diketahui sempat keluar bersama rekannya ke sebuah kafe dan kembali ke apartemen sebelum akhirnya ditemukan tewas. Terdapat pula rekaman yang menampilkan ART Lula mengambil bungkusan di plastik dari lobi yang berisi tabung gas. Kerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang berada di lobi. Lanjut. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat, di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Lanjut. Dari barang bukti selain CCTV, kami juga menemukan beberapa bukti menarik yang ada di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut kita laksanakan uji laboratorium forensik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga hadir dari laboratorium forensik Mabes Polri yang kompeten untuk memeriksa barang bukti yang kami ajukan untuk melaksanakan uji lab. Selain uji lab di sini, kami juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Yang jelas, lanjut. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat di TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya vape dan 4 botol liquid, obat-obatan, serta sebuah tabung gas berwarna pink yang disebut whipping. Adapun tabung pink tersebut dengan kapasitas 2050 gram yang ditemukan tersebut ternyata dalam kondisi kosong. Adanya ditemukannya satu tabung yang setelah diperiksa mengandung gas nitrous oxide, gitu ya. Kami perlu sampaikan di sini terkait dengan gas ini bahwa
gas nitrous oxide ini memang kita memiliki gas nitrous oxide ini memiliki fungsi yang beragam, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga di dunia pangan digunakan, di dunia pertanian pun digunakan, di dunia otomotif pun digunakan, gitu ya. Jadi memang fungsi dari gas nitrous oxide ini cukup beragam. Kemudian khusus untuk sektor kesehatan, gas nitrous oxide ini memiliki fungsi medis. Kami memiliki aturan bagaimana gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai gas medik yang hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit, yang digunakan sebagai anestesi umum, baik itu dalam pembedahan maupun sebagai analgesik, sedatif, dan ansiolitik dalam prosedur kedokteran gigi. Pengaturan mengenai penggunaan gas N2O ini sudah kami atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga pada keputusan Menteri Kesehatan mengenai formularium nasional, gas medik ini juga termasuk dalam obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, khususnya pada pelayanan anestesi. Kami, Kementerian Kesehatan, memandang memang penyalahgunaan gas medik merupakan isu yang serius karena memiliki dampak yang nyata, baik itu dari dampak kesehatan yang serius sampai kematian. Jadi kami berharap memang masyarakat tidak menyalahgunakan gas medis N2O ini di luar fungsinya untuk pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas yang memiliki kompetensi terkait gas medik ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Kita dengarkan bersama-sama bahwa penyalahgunaan zat N2O, nitrooxid, dapat membahayakan kesehatan. Nah, itu yang kita konferensi pers hari ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait tentang penyalahgunaan nitrooxid, gas ataupun tabung berwarna merah. Kalau kami sebut itu merupakan suatu merek, nanti dibilang Kabid Humas mengendorse. Silakan Pak Kasubit. Tabung Wiping sering disalahpahami seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2 dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Sementara berdasarkan keterangan pihak Rumah Sakit Fatmawati, Lula dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan nafas dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Namun begitu, pihak kepolisian tidak bisa menyimpulkan secara pasti penyebab kematian karena jenazah tidak diautopsi. Dengan ini, kepolisian telah resmi menutup penyelidikan kematian sang selebgram. Aja berarti korban ini meninggal karena gasnya kan ya, itu bisa dikatakan sebagai pengguna narkoba atau enggak, dan kemudian seberapa besar dosis yang dikonsumsi itu? Kita jawab ya, kita tidak bisa menjawab akibat apa kematian, kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi kalau mendengar penjelasan Kasat Reskrim bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan, sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Itu ya. Oke. Ada lagi? Berimbang kanan, ayo.
Selamat sore Pak Kabit dan sekalian. Saya Maria dari Holopis, izin bertanya. Dari tadi kan dijelaskan secara umum terkait gas NO2. Mungkin ada penegasan Pak, kira-kira tabung gas itu dipakai almarhum untuk apa? Atau ada indikasi penggunaan dari tabung itu? Terima kasih. Saya akan mencoba jawab berdasarkan fakta yang ada di lapangan tempat kejadian perkara, bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, hingga kami kirim ke Puslapfor Mabes Polri. Demikian. Ya, Mbak Maria. Ya, depan. Jack Pak dari Media Indonesia ingin bertanya, tadi kan di awal sempat disebutkan penyelidikan sudah ditutup gitu, tapi apakah juga nanti karena ditemukan adanya tabung gas N2O di TKP, apakah juga akan ditelusuri didapatnya dari mana dan juga pihak-pihak mungkin yang terlibat menyuplai tabung tersebut? Terima kasih. Ya, saya akan coba jawab. Jadi pada saat proses penemuan jenazah saudari LL ini, kondisi saudari LL ini tergeletak terbujur kaku sendiri di dalam kamar. Oleh karena itu, kami selaku penyelidik di sini melaksanakan penyelidikan di mana menentukan apa ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut, sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapfor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya, karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan. Kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen, di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut, yang setelah kita dalami dan setelah hasil dari pemeriksaan Puslapfor, tabung tersebut kosong. Demikian. Sayangnya guys, hingga akhir tidak diketahui pasti penyebab kematian Lula. Apakah benar akibat penyalahgunaan whipping atau bukan? Terlepas dari hal itu, mari kita seraya berdoa untuk almarhum, semoga diberi tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan bisa dikuatkan.